Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Kelvin. Seperti yang kalian bisa lihat di sini udah ada sebuah laptop dari Asus, yaitu Asus VivoBook 16X. Untuk SKU yang saya review kali ini adalah yang tipe M1603 dan untuk harganya sendiri ini berada di Rp10.099.000 yang menjadikan laptop ini merupakan salah satu laptop 16 inch termurah yang ada di pasaran. So, sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang ada mau beli laptop ini atau ada rencana membeli laptop dari vendor lain, kalian gak usah sungkan-sungkan, langsung aja cek di toko IT Garage. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, IT Garage ini berdomisili di Kota Medan dan merupakan salah satu toko IT terbesar di Kota Medan. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di Kota Medan, langsung aja menuju ke tokonya yang berada di Jalan Gaharu dan ada juga di Plaza Medan Fair. Dan bagi teman-teman yang berada di luar kota, kalian nggak perlu khawatir, kalian tetap dapat membeli laptop dari IT Garage, dan untuk link pembelian atau link kontaknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kita langsung aja masuk ke review dari Asus VivoBook 16X. Jadi pertama-tama kita bahas desainnya dulu. Untuk desainnya sendiri ini polos, ya umumnya laptop 16 inch lah. Di sini tidak terdapat lekuan-lekuan dan juga tidak terdapat ciri khas VivoBook yang terbaru yang biasanya di sini itu ada emblemnya, emblem VivoBook. Di sini belum ada, hanya bertuliskan Asus VivoBook. Untuk materialnya sendiri ini menggunakan full plastik, cuman di sini tidak hanya plastik aja karena Asus juga memberikan coating antibakterial di laptop ini. Jadi bagi yang belum tahu apa itu coating antibakterial, di sini saya coba jelaskan secara singkat yang diklaim oleh Asus. Dengan menggunakan coating antibakterial, jadinya bakteri yang menempel di laptop ini itu tidak dapat berkembang biak. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan laptop yang tidak memakai coating antibakterial, itu kira-kira seperti ini perbedaan pertumbuhan bakteri yang menempel di laptop ya. Kalian bisa lihat sendiri di slide berikut ini. Jadi itu saja untuk desainnya. Saya rasa desainnya nggak banyak-banyak juga ya, karena memang konsepnya itu laptopnya polos. Sekarang kita masuk ke ketahanan dari laptop ini. Untuk frame top case-nya pada saat saya tekan-tekan ini cukup solid di bagian palm rest-nya, tetapi untuk di bagian keyboard ini sedikit agak kopong, cuman tetap terasa solid di bagian top case-nya. Kemudian untuk hinge-nya sendiri, sayang banget layar dari laptop ini itu tidak dapat dibuka menggunakan satu tangan. Jadi untuk membuka layar dari laptop ini kalian memerlukan kedua tangan kalian. Tetapi untuk layarnya sendiri ini dapat dibuka sampai 180 derajat. Kemudian untuk fleksibilitas dari layarnya, pada saat saya twist ini terasa solid karena memang untuk frame layarnya ini cukup tebal. Lanjut ke keyboardnya. Untuk keyboardnya sendiri ini menggunakan ukuran full size dan dilengkapi dengan numpad. Dan untuk keyboardnya sendiri ini juga dilengkapi dengan backlit warna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk keyboardnya sendiri, sensasi mengetiknya ini juga cukup nyaman, tidak ada masalah. Untuk travel distance-nya ini juga cukup dalam, berada di 1,4 mm. Cuman di sini ada satu hal yang saya sayangkan di area numpad. Untuk susunan tombolnya ini tidak seperti numpad pada umumnya, di mana untuk tombol plus minus kali baginya itu tidak di tempat seharusnya. Jadi untuk penggunaan numpad di keyboard ini membutuhkan sedikit penyesuaian. Kemudian untuk trackpadnya sendiri ini ukurannya cukup besar dan dilengkapi dengan fingerprint reader. Jadinya laptop ini itu sudah mendukung Windows Hello yang menggunakan sidik jari. Untuk fungsi dari trackpadnya sendiri ini sangat nyaman dipakai. Untuk klik kiri dan klik kanannya juga sangat tactile. Untuk multi gesture-nya juga berfungsi dengan baik. Dan yang terpenting untuk permukaan trackpadnya ini juga cukup halus. Kemudian untuk dimensi dari laptopnya sendiri, ini panjangnya 35,8 cm, lebarnya 24,8 cm, dan untuk tebalnya ini berada di 2 cm. Untuk beratnya sendiri ini berada di 1,88 kg. Kemudian untuk kelengkapan portnya sendiri, di sebelah kiri ini terdapat satu USB Type-A 2.0, dan di sebelah kanannya ini terdapat satu DC input, satu HDMI 1.4, 2 USB Type-A 3.2, 1 USB Type-C 3.2, dan 1 audio combo jack. Lanjut untuk di bagian layarnya. Untuk layarnya sendiri ini menggunakan ukuran 16 inch beresolusi WUSGA dengan aspek rasio 16:10.
Untuk panelnya sendiri ini menggunakan IPS level dan untuk refresh rate-nya ini berada di 60 Hz. Untuk color gamutnya sendiri ini berada di 67% sRGB. Untuk webcamnya sendiri ini beresolusi 720p dan di sini untuk webcamnya itu dapat kalian tutup secara fisik ya, bukan secara software. Jadi kalau misalnya kalian takut webcam kalian dihack, kalian bisa menutup webcamnya. Jadi itu saja untuk desain dan tampilan dari Asus VivoBook 16X. Sekarang kita masuk ke spesifikasi dari laptop ini. Untuk prosesornya sendiri ini menggunakan AMD Ryzen 7 5800H dengan 8 core 16 thread dengan TDP ini sebesar 45 watt, yang untuk turbo boostnya ini dapat mencapai 4,4 GHz. Untuk GPU-nya sendiri ini menggunakan integrated GPU AMD Radeon RX Vega 8. Untuk RAM-nya sendiri ini sebesar 16 GB DDR4 dengan speednya itu berada di 3200 MHz yang berjalan di dual channel. Dan di laptop ini sudah tidak terdapat slot kosong untuk upgrade kapasitas RAM karena untuk konfigurasi RAM-nya sendiri ini menggunakan konfigurasi 8 GB yang tersolder di motherboardnya dan 8 GB-nya lagi terpasang ke slot RAM-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade itu kalian harus mengganti 1 biji RAM yang terpasang di laptop ini. Kemudian untuk kapasitas penyimpanannya ini sudah terpasang sebesar 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 3. Dan sayang sekali di laptop ini itu sudah tidak tersedia slot kosong untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Kemudian untuk cooling sistemnya sendiri, laptop ini menggunakan 2 heat pipe dan 1 fan. Untuk speakernya sendiri ini ada 2 di bagian bawah, di sebelah kiri dan kanan. Dan ini hasil suara dari Asus VivoBook 16X yang saya bandingkan dengan MacBook Pro 16 inch. Untuk volumenya sendiri ini sama-sama berada di 75%. Untuk konektivitasnya sendiri, laptop ini itu sudah menggunakan Wi-Fi 6 MT7921 dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini sebesar 50 Wh dan untuk chargernya ini sebesar 90 Watt. Dan itu saja untuk spesifikasi dari Asus VivoBook 16X. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini. Yang pertama kita tes kecepatan SSD-nya dulu. Untuk kecepatan read-nya ini sebesar 3055 MB per detik dan untuk kecepatan write-nya ini sebesar 1671 MB per detik. Masuk di tes kedua ini saya memakai Blender. Di sini saya coba render template BMW seperti biasa. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 3 menit 36 detik. Masuk di tes ketiga ini saya menggunakan Cinebench R15. Di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 1945, di mana tertingginya ini berada di 2036 dan untuk terendahnya berada di 1914. Lanjut di tes berikutnya ini saya memakai Cinebench R20. Di sini sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 4476, di mana tertingginya ini berada di 4619 dan untuk terendahnya berada di 4435. Lanjut di tes berikutnya ini memakai Cinebench R23. Untuk single core-nya ini mendapatkan skor 1442 dan untuk multi core-nya mendapatkan skor 11465. Lanjut di tes berikutnya ini ada Furma mendapatkan skor 808 dan untuk rata-rata FPS-nya berada di 14 FPS. Lanjut di PC Mark 10 ini mendapatkan skor 6516 dan sekarang kita masuk ke tes terakhir. Ini saya menggunakan 3D Mark. Untuk CPU profile ini mendapatkan skor 5960, di night rate-nya mendapatkan skor 16139, di Firestrike mendapatkan skor 3479 dan di Time Spy mendapatkan skor 1429. Dan di sini saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Laptop ini lolos dengan skor 99,8%. Jadi itu saja untuk tes performa dari Asus VivoBook 16X yang menggunakan AMD Ryzen 7 5800H. Dan di sini laptopnya ini menggunakan integrated GPU yang artinya laptop ini itu tidak dapat memainkan game yang berat.
Jadi di sini saya coba tes main game yang ringan aja, yaitu game Dota 2. Tetapi di sini untuk settingannya ini saya set ke high semua. Untuk rata-rata FPS-nya ini berada di 50, untuk terendahnya berada di 39 dan tertingginya berada di 58. Untuk suhu GPU dan CPU-nya ini sama-sama berada di 79 derajat Celcius. Jadi itu saja untuk tes main game di Asus VivoBook 16X. Sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Sisi positifnya dulu, yang pertama laptop ini itu merupakan laptop di harga 10 juta yang memiliki performa setara dengan laptop 20 juta. Saya bisa bilang begitu karena minggu lalu saya baru mereview Asus ROG Flow X13 yang menggunakan AMD Ryzen 7 6800 HS kalau nggak salah. Ya, itu laptopnya itu berada di harga 20 jutaan, dan untuk skor Blender dan skor Cinebench-nya itu beda tipis dengan laptop ini. Jadi laptop itu sedikit di bawah laptop yang minggu lalu saya review. Tetapi untuk harganya ini bedanya sampai setengah. Dimana ROG Flow X13 itu berada di 20 juta, tapi laptop ini itu berada di 10 juta. Jadi untuk performa laptop ini itu sangat baik ya. Untuk laptop harga 10 juta ini setara dengan performa laptop 20 juta. Untuk prosesornya, jadi kalau misalnya kalian menggunakan laptop ini ya untuk kerja-kerja seperti browsing, seperti nonton video, untuk Excel saya rasa tidak ada masalah. Dan untuk ngerender seperti di Blender, ini ada saya coba render gambar BMW ini selesai dalam waktu 3 menitan. Jadi untuk performa dari laptop ini itu sungguh luar biasa, apalagi di harga 10 jutaan. Kemudian sisi positif yang kedua, keyboardnya ini sudah dilengkapi dengan numpad. Ya, laptop 16 inch seharusnya memang mendapatkan numpad, tetapi di sini sangat jarang. Untuk laptop ukuran 15 inch sampai 16 inch itu sudah jarang banget. Vendor-vendor laptop itu masih memberikan numpad, tapi di laptop ini itu masih diberikan, cuman memang ada minusnya, di mana susunan tombol di numpadnya ini tidak seperti numpad pada umumnya. Terutama di tombol plus minus kali baginya ini tempatnya itu tidak sama dengan numpad konvensional. Tetapi setidaknya di laptop ini tuh kalian mendapatkan numpad. Jadi kalau kalian ada mau input angka, setidaknya lebih mudah dibandingkan memakai angka 1 sampai 0 yang berada di bawah tombol function. Kemudian sisi positif yang ketiga ini adalah di trackpadnya yang mendapatkan fingerprint reader. Jadinya di laptop ini di harga 10 juta kalian sudah mendapatkan sensor sidik jari Windows Hello. Jadi untuk login itu sudah lebih cepat, dan untuk tingkat keamanannya seharusnya jauh lebih baik. Karena kalau misalnya kalian memakai sidik jari, kalian minim memasukkan PIN ya, jadinya kalau ada orang yang melirik apa password kalian, itu sayang sekali mereka tidak bisa tahu karena password kalian tuh menggunakan sidik jari. Kemudian untuk sisi positif yang terakhir, ini sebenarnya option ya, karena ini benefit untuk kesehatan kalian mungkin. Karena di laptop ini Asus sudah memberikan coating antibakterial, jadinya untuk bakteri itu tidak dapat berkembang biak di laptop ini. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, saya ada tunjukin slide-nya, dimana kalau misalnya bakteri menempel di laptop ini itu tidak dapat berkembang biak. Jadi mungkin itu saja untuk sisi positifnya. Sekarang kita masuk ke sisi negatif dari laptop ini. Yang pertama, ini ada di kelengkapan portnya. Sayang banget untuk ukuran laptop 16 inch, kelengkapan portnya ini kurang lengkap, dimana seharusnya banyak tempat yang dapat diberikan atau dipakai di sisi kiri laptop ini. Karena di sisi kiri laptopnya ini hanya terdapat satu USB Type-A 3.2. Seharusnya masih dapat diberikan micro SD ataupun sebisa mungkin SD card reader, mengingat laptop ini ukurannya cukup besar, berukuran 16 inch. Yang kedua, laptop ini tuh tidak dapat kalian upgrade lagi, dimana untuk kapasitas RAM dan untuk kapasitas penyimpanan di sini di laptop ini sudah tidak tersedia slot kosong. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade kapasitas penyimpanan, kalian harus mengganti SSD yang sudah terpasang di laptop ini. Ya kalau misalnya dipikir-pikir di sini cukup disayangkan, karena mengingat laptop ini itu berukuran 16 inch, harusnya di bagian motherboardnya ini sangat luas, tidak sempit.
Kemudian di kekurangan terakhir ini ada di color gamutnya. Color gamutnya ini hanya 67% sRGB, belum 100%. Jadi di sini saya nggak tahu ini merupakan kekurangan atau enggak, karena mengingat harga dari laptop ini itu berada di 10.099.000. Ya saya nggak tahu apakah memang harga laptop 10 juta itu belum mendapatkan 100% sRGB. Coba kalian nilai sendiri, apakah harga laptop 10 juta itu sudah seharusnya mendapatkan 100% sRGB atau belum. Tetapi untuk penggunaan sehari-hari saya rasa 67% sRGB itu it's okay, nggak ada masalah. Apalagi untuk penggunaan Office, Word, Excel, dan web browsing saya rasa tidak ada masalah. Ya mungkin kalau misalnya kalian perlu ngerender sesuatu, karena untuk kecepatan render di laptop ini itu cukup baik ya. Jadi ya seperti yang saya bilang, untuk masalah warna di sini mungkin agak kurang, tapi selebihnya untuk performa laptop ini menurut saya menjanjikan banget, apalagi di harga 10 juta. Karena kalian sudah mendapatkan performa setara laptop 20 juta. So mungkin itu saja untuk review dari Asus VivoBook 16X. Ya, saya takut lupa namanya. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Dan di sini saya mau kasih tahu, kalau misalnya teman-teman ada request laptop apa yang perlu di-review, kalian gak usah sungkan, kalian tulis saya di kolom komentar dan nanti akan saya review untuk kedepannya. Sekali lagi, apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyebutkan review dari Asus VivoBook 16X, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Jadi sekian dulu untuk video reviewnya, dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye bye.